Aku bukan pembunuh. Aku akuin aku emang terlibat pada saat perkelahian di pasar. Tapi bukan aku yang bikin ibunya Mutiara meninggal. Kalau preman-preman itu nggak mulai masalah duluan, aku nggak akan dikirim sama kantor aku buat berantem ke sana. Kamu ini udah salah masih membela diri kamu. Kalau bukan karena kamu itu debt collector, semua itu nggak akan terjadi. Nyawa orang akan melayang. Dan nyawa itu adalah ibunya Mutiara. Orang yang sangat berarti buat dia. Dia ada bikin cookies loh. Oh iya? Cobain yuk. Mana? Wah, bikin sendiri. Gimana, Rel? Rasa cookiesnya? Gue buatin yang buat lo juga nih. Saya mau. Ini roti selai lu enak banget, Mutiara. Asli. Gue ini kan sahabat lo, Rel. Lo kan tahu selama ini apa yang gue cari. Kenapa lo gak kasih tahu gue? Gue minta maaf, Mut. Sorry banget, gue. Gak usah sentuh-sentuh gue. Gue udah cukup kecewa sama lo. Kemarin Mutiara dan Farel sempat ada masalah. Harusnya aku seneng. Mereka akhirnya baikan. Karena baik Farel ataupun Mutiara, keduanya sama-sama aku sayangin. Tapi saat melihat Farel begitu dekat sama Mutiara, hati aku gak nyaman. Mungkin aku cemburu. Dalam hati kecilku, ada sedikit rasa sesal. Kenapa mereka harus baikan? Aku sangat mencintai Farel. Tapi aku ragu untuk ngungkapin perasaan aku. Gara-gara aku takut Farel gak ngerasain hal yang sama kayak aku rasain. Aku justru curiga kalau Farel diam-diam mencintai Mutiara. Karena perhatian Farel ke Mutiara itu berbeda. Semoga aja semua itu gak benar. Dan cuman perasaan aku aja. Aku bawain sesuatu yang spesial buat Mama. Ini martabak kesukaan Mama. Martabak telur patono. Kamu tuh perhatian banget sih. Mas, ini nggak sebanding sama apa yang Mama udah kasih buat aku selama ini. Iya, sekarang. Tapi nanti kalau kamu udah punya pacar, perhatian kamu ke mama pasti berkurang. Mama bisa aja, apaan sih? Nggak mungkin, Ma. Sampai kapanpun, Mama itu bakal selalu jadi yang nomor satu buat aku. Alhamdulillah, Aku nggak akan pernah biarin orang lain nyakitin Mama. Aku bakal selalu jagain Mama. Aku sayang sama Mama. Aku udah kehilangan orang tua kandung aku. Aku nggak mau sampai aku harus kehilangan Mama dari hidup aku. Aku nggak mau. Aku seneng deh. Tante pegang tangan aku. Dulu setiap aku jalan sama ibu, tangan aku selalu digandeng sama ibu. Tante juga senang kalau kayak gini bisa ngobatin kerinduan kamu sama ibu kamu. Meskipun kamu udah kehilangan ibu kamu, tapi masih ada tante di sini. Tante gak akan pernah ninggalin kamu.
Tiara. Tante Dewi kenapa? Gimana kondisinya? Tante Dewi kondisinya menurun, Om. Karena ada pendarahan di otak, jadi harus langsung segera dioperasi. Dan operasinya sekarang masih berlangsung. Operasi. Ya. Seenggak penting itu mama buat papa. Apa maksud kamu? Papa kemana aja baru datang sekarang? Papa ada meeting seharian. Papa nggak ngecek handphone. Jadi Papa nggak tahu info tentang Mama. Tadi memang ada miss call dari Neni. Tapi Papa pikir itu nggak penting. Coba aja tadi aku nggak langsung buru-buru kesini tanda tangan formulir buat operasi mama. Mungkin sekarang nyawa mama terancam. Kamu jangan memperbesar masalah ya. Ya papa gampang ngomong kayak gitu. Karena mama kan nggak lebih penting dari kerjaan papa kan? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan? Papa baru datang sekarang. Halo, Kenapa kamu 2 hari ini gak masuk kerja tanpa izin? tadinya saya sudah mau masuk kantor, Bu. Tapi tiba-tiba tante saya sakit, jadi saya langsung pergi lagi. Harusnya kamu tetap ngasih kabar ke kantor. Kamu jangan seenaknya aja dong. Sampai Pak Wera itu marah sama kamu dan ngasih teguran sama kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Tadinya saya udah benar-benar mau berangkat, tapi tiba-tiba kondisinya Tante Dewi menurun. Jadi harus langsung saya ke rumah sakit. Maksud kamu mamanya Dava? Iya, betul. Dava aja yang anaknya Ibu Dewi, dia masuk kerja. Tapi kenapa kamu malah bolos? Oke, besok kamu harus masuk kerja. Kalau enggak, kamu kena sanksi berat dari Pak Wira. Iya, baik. Dok, gimana keadaan mama saya? Alhamdulillah. Operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana kondisinya sekarang, Dok? Kondisi pasien sangat membaik. Tapi memang belum sadar dari sium. Memang butuh waktu beberapa saat untuk menunggu pasien sadar dari komanya. Mengingat ini operasi yang sangat besar dan tinggi risikonya. Oh, tapi mama saya akan sembuh kan? Kita doakan saja. Nanti setelah observasi pasca operasi, kami akan memindahkan pasien ke ruang ICU lagi. Makasih banyak ya, Dok. Sama-sama, Pak. Begitu saya permisi. Om, kalau Om Rizal capek pulang aja nggak apa-apa. Biar aku di sini yang jagain Tante Dewi. Nanti aja Om pulang. Setelah Tante Dewi masuk ke ruang ICU. Ya. Kamu ikut pulang juga ya. Kamu juga pasti capek kan? Enggak Om, aku mau di sini aja. Aku mau jagain Tante Dewi. Oke deh. Kamu pulang aja ya. Ya udah, nanti kalau ada info apa-apa, kamu segera kabarin Om ya. Iya Om. Kamu juga jaga kesehatan. Papa mau kamu pulang nanti sebentar. Ada hal penting yang mau Papa bicarain sama kamu. Papa mau ngomongin apa sama aku? Papa tahu.
sembunyiin dari Papa. Dan Papa udah tahu semuanya. Maksud papa? Kamu terlibat dalam perkelahian di pasar. Yang menyebabkan ibunya Mutiara meninggal. Pasti Mutiara yang ngaduin. Papa nggak mau ada pembunuh di rumah ini. Jadi kamu pergi dari sini. Tinggalkan rumah ini. Karena kamu udah membuat Ibu Mutiara meninggal. Aku bukan pembunuh. Aku akuin aku emang terlibat pada saat perkelahian di pasar. Tapi bukan aku yang bikin ibunya Mutiara meninggal. Kalau preman-preman itu nggak mulai masalah duluan, aku nggak akan dikirim sama kantor aku buat berantem ke sana. Kamu ini udah salah masih membela diri kamu. Kalau bukan karena kamu itu debt collector, semua itu nggak akan terjadi. Nyawa orang nggak akan melayang. Dan nyawa itu adalah ibunya Mutiara. Orang yang sangat berarti buat dia. Kamu udah hancurin hidup Mutiara. Kamu renggut kebahagiaan dia. Segala masalah yang dialami sama Mutiara akhir-akhir ini, dan penderitaan dia itu gara-gara kamu. Pergi kamu dari sini. Mutiara yang berhak dan pantas tinggal di sini dibandingkan kamu. Ternyata segitunya ya papa belain Mutiara. Sampai-sampai penjelasan aku nggak mau papa dengerin. Aku bakal pergi dari rumah ini. Dan sampai kapanpun aku nggak akan balik. Nanti kalau mama sembuh, aku juga bakal bawa mama pergi dari sini. Emang keputusan gue buat balik lagi ke rumah ini salah banget. Udah bener kemarin gue cabut. Sekarang malah gue diusir tanpa bokap pengen denger penjelasan dari gue. Gue bersumpah, gue nggak akan pernah balik ke rumah ini. Toh kehadiran gue di sini juga nggak pernah diinginkan. Buat apa ada gue di sini? Dan gue sekarang juga udah nggak peduli. Gue udah nggak peduli tentang nyari bukti kalau gue nggak bersalah atas meninggalnya Bu Ambar. Percuma juga kan? Karena satu-satunya orang yang percaya sama gue itu cuma nyokap. Nggak ada lagi yang percaya sama gue. Gue nggak butuh kepercayaan dari kalian. Satu-satunya orang yang gue butuh cuma nyokap gue.